Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan, tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta info-info tentang tunjangan. Jadi di video kali ini teman-teman, saya kembali lagi berbagi sebuah informasi buat teman-teman, khususnya guru honorer dan guru PNS yang ada di seluruh Indonesia di bawah naungan Kemendikbud. Pada pagi hari ini saya akan berbagi sebuah video tentang 6 jenis tunjangan guru melalui usulan di server Dapodik Dasmen. Tunjangan guru berpatokan pada Dapodik dan 6 jenis tunjangan guru melalui aplikasi Dapodik. Jadi perlu teman-teman pahami, untuk naungan Kemendikbud baik itu guru honorer maupun guru PNS, itu aneka tunjangan guru itu berdasarkan usulan yang dilakukan oleh operator sekolah dan admin tunjangan di server Dapodik Dasmen, sehingga teman-teman guru honorer maupun guru PNS bisa mendapatkan aneka tunjangan dari pihak Kemendikbud. Oke teman-teman, kita langsung ke videonya. Kira-kira yang mana saja 6 jenis tunjangan guru yang bisa didapatkan oleh guru melalui usulan di server Dapodik Dasmen. Nah, di sini teman-teman perlu pahami dulu bahwa sebagai seorang guru yang berada di naungan Kemendikbud, tentunya teman-teman guru itu, baik teman-teman guru honorer maupun teman-teman guru PNS, sudah mengenal yang namanya aplikasi Dapodik. Nah, di sini saya menjelaskan sedikit tentang kira-kira manfaat Dapodik untuk guru yang berkaitan dengan aneka tunjangan. Jadi manfaat Dapodik itu teman-teman, yang pertama itu adalah memberikan alokasi kuota penerimaan tunjangan-tunjangan bagi guru yang sudah dikatakan telah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan. Nah, saya ulangi bahwa manfaat Dapodik itu adalah memberikan semacam alokasi kuota teman-teman ya. Memberikan semacam alokasi kuota penerimaan tunjangan bagi guru yang sudah dikatakan telah memenuhi semua persyaratan yang telah ditetapkan. Kemudian manfaat kedua Dapodik untuk guru adalah alokasi kuota penerima tunjangan-tunjangan untuk guru yang sudah memenuhi semua syarat yang ditetapkan. Jadi kesimpulannya bahwa Dapodik itu semacam aplikasi untuk memberikan alokasi kuota mengenai penerimaan tunjangan-tunjangan yang mungkin bisa didapatkan oleh guru honorer ataupun guru PNS yang sudah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Artinya Dapodik itu adalah server untuk mengelola aneka tunjangan. Itu menurut informasi di sini teman-teman ya. Oke, kita langsung lanjut. Namun sebelum lanjut teman-teman, silahkan subscribe dulu di Abil Maiwa Channel. Silahkan di like, kemudian teman-teman silahkan tekan tombol subscribe dan tekan tombol lonceng untuk semua. Nah, jadi tunjangan pertama yang diusulkan melalui server Dapodik Dasmen adalah tambahan penghasilan atau tamsil. Nah, di sini ada kriteria penerima tambahan penghasilan. Yang pertama itu adalah guru PNSD yang belum memiliki sertifikat pendidik, kemudian berkualifikasi akademik paling rendah S1 atau D4, kemudian memiliki NUPTK, kemudian yang keenam adalah hadir dan aktif mengajar sebagai guru mata pelajaran atau guru kelas, atau aktif membimbing sebagai guru bimbingan konseling, guru teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian yang kelima adalah memenuhi beban kerja sebagai guru PNSD. Dan yang keenam sekaligus yang kita bahas pada hari ini adalah teman-teman harus terdata dalam data pokok pendidikan atau disebut aplikasi Dapodik. Jadi kesimpulannya ini poin 6 teman-teman, ada kata terdata dalam data pokok pendidikan atau Dapodik. Berarti teman-teman tidak akan bisa mendapatkan tambahan penghasilan jika teman-teman tidak terdata di dalam aplikasi Dapodik atau server Dapodik. Itu adalah tunjangan yang pertama yang diusulkan melalui server Dapodik. Oke, kita lanjut ke tunjangan yang kedua teman-teman ya.
Nah, tunjangan yang kedua adalah tunjangan profesi guru. Jadi tunjangan profesi guru ini atau sertifikasi guru ini diberikan kepada guru PNS yang dan guru honorer yang telah memiliki sertifikat pendidik. Untuk guru PNS itu, besaran tunjangan profesi guru itu adalah 1 kali gaji pokok, sedangkan untuk guru honorer itu adalah 1.500.000 per bulan. Nah, di sini kriteria penerima tunjangan profesi guru yang pertama itu adalah berstatus sebagai guru PNSD yang diangkat oleh Pemda dan mengajar pada sekolah yang diselenggarakan oleh Pemda yang tercatat di Dapodik. Nah, di situ ada kata-kata teman-teman, tercatat di Dapodik. Jadi intinya, jika teman-teman ingin mendapatkan tunjangan profesi guru atau ingin mengikuti PPG, maka teman-teman harus terdata di aplikasi Dapodik. Nah, jika teman-teman tidak terdata di aplikasi Dapodik, maka sampai kapanpun teman-teman tidak akan mempunyai peluang untuk mengikuti PPG sekaligus mendapatkan tunjangan profesi guru. Jadi, tunjangan profesi guru itu diusulkan melalui Dapodik sekolah atau Dapodik Dasmen yang nantinya diinput oleh operator dinas melalui aplikasi Simtun. Seperti itu teman-teman ya. Nah, yang kedua, kriteria kedua atau syarat kedua penerima TPG adalah aktif mengajar sebagai guru kelas, guru mapel atau sebagai guru BK sesuai dengan sertifikat yang dimiliki. Jadi sertifikat pendidik itu harus linear dengan mapel yang diampu teman-teman ya. Kemudian memiliki sertifikat pendidik. Yang keempat memiliki NRG ya, nomor registrasi guru yang diresmi diterbitkan oleh Kemendikbud. Seperti itu teman-teman ya. Kemudian memenuhi beban kerja guru dan memiliki nilai kinerja paling rendah dengan sebutan baik. Jadi intinya tunjangan profesi guru ini diusulkan melalui server Dapodik teman-teman. Wajib bagi teman-teman guru untuk terdata di Dapodik untuk mendapatkan tunjangan profesi guru melalui diklat PPG. Oke, kita lanjut teman-teman ya. Untuk tunjangan yang ketiga melalui server Dapodik. Nah, tunjangan yang ketiga yang diusulkan melalui aplikasi Dapodik atau server Dapodik Dasmen adalah tunjangan khusus guru. Nah, perlu teman-teman pahami, tunjangan khusus guru ini diberikan kepada guru yang mengajar di daerah khusus yang telah ditunjuk oleh Kemendes, yang mana besarannya itu untuk guru honorer itu adalah ada 2 jenis. Yang pertama itu 1.500.000 per bulan, dan guru honorer yang telah memiliki SK in passing itu sebesar 1 kali gaji pokok sesuai dengan golongan ruang, sedangkan untuk PNS itu disesuaikan dengan gaji pokok dan golongan ruang. Nah, di sini tunjangan khusus itu penarikan datanya itu bersumber dari Dapodik teman-teman ya. Di sini jelas penarikan data untuk tunjangan khusus itu dijelaskan di sini. Itu data yang digunakan merupakan data pokok pendidikan atau Dapodik yang bersumber dari sekolah. Dapodik dijamin kebenarannya oleh Kepala Satuan Pendidikan, maksudnya di sini kepala sekolah, berdasarkan surat pertanggungjawaban mutlak atau SPTJM teman-teman ya. Kemudian bagian C di sini dijelaskan lagi, diperkuat lagi, Direktorat Jenderal melakukan penarikan data dari Dapodik pada bulan Maret untuk pembayaran tunjangan khusus semester 1 dan bulan September untuk pembayaran tunjangan khusus semester 2 pada tahun berkenaan. Jadi penarikan data untuk tunjangan khusus ini teman-teman adalah berdasarkan data yang ada di Dapodik. Di sini poin A dijelaskan bahwa data yang digunakan merupakan data pokok pendidikan yang bersumber dari sekolah. Jadi intinya atau kesimpulannya, tunjangan khusus ini diusulkan melalui Dapodik Dasmen atau server Dapodik. Seperti itu teman-teman ya. Kita lanjut untuk tunjangan berikutnya. Nah, untuk tunjangan berikutnya adalah tunjangan fungsional. Namun di sini saya garis bawahi untuk tunjangan fungsional, saya berikan tanda tanya. Nah, supaya teman-teman tidak lagi bertanya kepada saya, kenapa saya sudah memenuhi persyaratan tidak dapat tunjangan fungsional. Nah, perlu teman-teman pahami, tunjangan fungsional saat ini itu betul-betul disaring ketat di pusat. Jadi banyak teman-teman guru itu yang sebelumnya itu mendapatkan tunjangan fungsional, namun sekarang sudah 2-3 tahun sudah tidak mendapatkan tunjangan fungsional. Info yang kami dapat bahwa tunjangan fungsional itu dikelola langsung oleh pusat dan betul-betul dibagi secara rata di seluruh sekolah yang ada di Indonesia. Jadi tidak menutup kemungkinan banyak teman-teman guru yang sudah tidak mendapatkan tunjangan fungsional. Oke, kita coba jelaskan di sini. Untuk tunjangan fungsional itu diberikan kepada guru bukan PNS yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan. Nah, di sini ada kriterianya teman-teman ya. Diutamakan bagi guru yang mengajar mata pelajaran yang sesuai dengan kualifikasi akademiknya dan dibuktikan dalam sistem data pokok pendidikan atau Dapodik.
Nah, di situ lagi ada dijelaskan Dapodik. Jadi kesimpulannya bahwa tunjangan fungsional ini teman-teman itu sebenarnya di penarikan datanya atau data yang dijadikan alasan atau dasar untuk pembayaran tunjangan fungsional oleh pusat sebenarnya itu berasal dari aplikasi Dapodik. Jadi bagi teman-teman guru yang selama ini pernah menerima tunjangan fungsional namun sekarang sudah tidak mendapatkan tunjangan fungsional, teman-teman harus pahami bahwa itu tunjangan fungsional itu apa teman-teman ya, seleksinya itu betul-betul ketat teman-teman ya, betul-betul ketat dan langsung ditangani oleh pusat. Jadi menurut saya silakan teman-teman perbaiki saja datanya di Dapodik, dan jika seandainya tunjangan fungsional ini sudah kembali dikucurkan oleh pemerintah, bisa jadi teman-teman yang memenuhi persyaratan kembali mendapatkan tunjangan fungsional. Jadi khusus tunjangan fungsional di sini saya garis bawahi dengan tanda tanya ya, bahwa banyak teman-teman guru yang sudah tidak mendapatkan tunjangan fungsional. Oke teman-teman, kita lanjut ke video berikutnya. Tunjangan berikutnya, sorry. Nah, kemudian yang berikutnya adalah bukan sebenarnya tunjangan teman-teman. Yang kelima ini bukan tunjangan tapi semacam gaji atau insentif. Nah, itu adalah gaji atau insentif dana bos guru honorer atau gaji guru honorer di dana bos. Nah, perlu teman-teman pahami bahwa dana bos itu bisa cair karena adanya Dapodik. Kenapa saya katakan demikian? Karena dana bos itu berdasarkan pengiriman pengiriman data siswa oleh operator sekolah. Nah, satu siswa kayaknya 800.000 teman-teman ya. Seperti itu. Nah, di sini dijelaskan teman-teman. Di poin 3, persentase pembayaran honor paling banyak itu 50% sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dikecualikan pada masa penetapan status bencana yang ditetapkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Yang keempat, poin 4 itu adalah pembayaran honor sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diberikan kepada guru dengan persyaratan: A. Guru berstatus bukan aparatur sipil negara. Yang bagian B, tercatat pada Dapodik. C. Belum mendapatkan tunjangan profesi, dan D. Melaksanakan proses pembelajaran secara tatap muka atau pembelajaran jarak jauh. Di sini yang poin B kembali dijelaskan pembayaran honor diberikan kepada guru dengan persyaratan tercatat pada Dapodik. Jadi intinya dana bos itu, pembayaran insentif atau gaji guru honorer di dana bos itu jika teman-teman guru tercatat di aplikasi Dapodik. Jadi misalnya ada teman guru yang sudah lama mengajar di sekolah namun tidak tercatat di Dapodik, tentunya berdasarkan Juknis 2021 guru tersebut itu tidak bisa dibayarkan insentif dana bosnya. Jadi yang bisa mendapatkan gaji di dana bos itu adalah teman-teman guru yang tercatat pada aplikasi Dapodik. Dan perlu teman-teman pahami bahwa dana bos itu bisa cair karena adanya pengiriman data yang dilakukan oleh operator sekolah melalui aplikasi Dapodik. Nah, sudah jelas teman-teman ya, di Juknis dana bos itu tepatnya di syarat pembayaran honor itu di poin B itu ada tercatat di situ, tercatat pada Dapodik. Jadi teman-teman guru honorer bisa mendapatkan insentif atau gaji dana bos jika sudah tercatat di aplikasi Dapodik. Seperti itu teman-teman ya. Oke, kita lanjut di tunjangan yang keenam. Nah, tunjangan yang keenam yang bisa didapatkan oleh teman-teman guru honorer melalui usulan dari server Dapodik adalah bantuan subsidi upah atau BSU. Nah, ini BSU ini sudah cair kalau tidak salah teman-temannya, besarnya sekitar 1,6 sampai 1,8 juta. Nah, di sini jelas dijelaskan bahwa BSU diberikan kepada tenaga pendidik dan kependidikan yang memenuhi syarat sebagai berikut ini. Kita lihat sama-sama syaratnya teman-teman ya. Merupakan warga negara Indonesia, yang kedua adalah berstatus sebagai PTK non PNS, dan yang terakhir adalah terdaftar dan berstatus aktif dalam data pokok pendidikan Dapodik atau pangkalan data pendidikan tinggi. Lagi-lagi harus terdata di Dapodik. Jadi bagi teman-teman yang tidak terdata di Dapodik, jangan harap teman-teman bisa mendapatkan bantuan subsidi upah. Nah, jadi begitu pentingnya aplikasi Dapodik itu bisa mengcover sekitar 6 tunjangan ya teman-teman ya, mengcover 6 tunjangan
alokasi 6 tunjangan yang berasal dari pihak Kemendikbud itu di backup langsung oleh aplikasi Dapodik. Luar biasa buat teman-teman operator sekolah, dan buat teman-teman guru silakan selalu berkonsultasi dengan operator sekolah, karena operator sekolah itu adalah merupakan jantung sekolah teman-teman ya. Merupakan jantung sekolah yang selama ini memperjuangkan data pokok pendidikan, aneka tunjangan bagi teman-teman guru, baik guru honorer, guru PNS, dan bahkan cair tidaknya dana bos itu tergantung dari pengiriman Dapodik yang dilakukan oleh operator sekolah. Hidup operator sekolah. Dan semoga pemerintah bisa memberikan semacam subsidi atau penghargaan kepada operator sekolah, karena operator sekolah itu adalah merupakan jantung sekolah. Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini video informasi saya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.